Pelan ya moderator. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Choco Chip Cookies Lumer, yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Elizabeth Mara, Ayu Nur Faiza, dan Charen Afrisia. Baiklah, presentasi pertama yang akan dibacakan oleh Ayu Nur Faiza. Baiklah, yang pertama latar belakang. Cookies merupakan salah satu makanan atau cemilan berbahan dasar tepung terigu. Cookies termasuk ke dalam makanan manis yang banyak diminati. Semakin berkembangnya sebuah usaha, pasti ada saja hal yang baru, seperti Choco Chip Cookies Lumer. Pembuatan mudah dan bahannya juga termasuk cukup mudah untuk dicari, maka cookies ini dijual dan sangat diminati oleh kaum milenial dan dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Banyaknya potensi baik dalam produk ini, maka kami memilih produk ini sebagai sebuah usaha. Visi dan misi. Yang pertama, visi. Visinya berusaha melayani konsumen dengan sepenuh hati dan memberikan keinginan konsumen dengan maksimal. Yang kedua, menyajikan menu yang sehat dan bersih. Yang ketiga, membuat produk yang dapat diminati oleh semua kalangan dan memberikan manfaat sosial dan kesehatan. Misi. Yang pertama, menerapkan sikap hospitality, sopan santun, dan ramah tamah sehingga konsumen merasa nyaman, puas, dan segan dalam dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, menuruti selera konsumen sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, berusaha sekeras mungkin dan menciptakan tempat yang nyaman dan kualitas yang baik sehingga banyak pelanggan yang datang. Yang keempat, memberikan harga produk yang terjangkau oleh semua kalangan konsumen. Manfaat. Proposal ini kami susun sebagai hal yang mampu menambah pengetahuan mengenai kewirausahaan serta bisnis, dan juga sebagai pembelajaran dalam membangun usaha dan belajar untuk hidup mandiri yang disertai manajemen waktu dengan baik. 1. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain guna meminimalkan pengangguran. Yang kedua, mendapatkan pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketiga, memaksimalkan potensi dan bakat diri dalam memulai usaha. Tujuan. 1. Melatih kemandirian untuk menghasilkan sebuah uang. 2. Menjadikan diri sendiri menjadi inovatif dan kreatif dalam berwirausaha. 3. Dapat membuka lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Choco Chips Cookies Lumer. Baiklah, selanjutnya deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha kuliner, jenis produk, Choco Chip Cookies Lumer. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kegunaan sebagai cemilan. Keunggulan memiliki rasa manis. Keunikan, konsumen dapat merasakan sensasi menikmati cookies yang lumer di dalamnya. Produk. Dari segi pemasaran, inovasi berupa menerapkan sistem door-to-door free delivery untuk lingkungan UNP, dan juga memanfaatkan media online semaksimal mungkin seperti YouTube, lokal kampus UNPR Tawar, produk yang inovatif kayak dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, ekonomi. Cookies ini berasal dari bahan baku murah dan mudah didapat. Oleh karena itu, meningkatkan taraf ekonomi mahasiswa yang ikut berwirausaha. Kedua, sosial. Akan menjalin hubungan antara penjual dan pembeli, meningkatkan rasa kecintaan pada produk makanan lokal. Selain itu, dapat menciptakan interaksi dengan mitra bisnis. Yang ketiga, budaya. Masyarakat akan berpaling dari cookies modern yang menggunakan pengawet dan tidak sehat menuju cookies home yang lebih sehat dan alami. Proses pembuatan, yang pertama bahan, mentega tawar 125 gram, gula halus 125 gram, tepung terigu protein rendah 200 gram, coklat bubuk 25 gram, telur 1 butir, pasta vanila 1 sendok teh,
Choco chip 150 gram, untuk topping choco chip secukupnya, isian coklat, keju, dan krim. Proses pembuatan yang pertama, campurkan mentega, gula halus, coklat bubuk, telur, vanila, kocok menggunakan mixer hingga merata. Masukkan terigu sambil diayak menggunakan saringan halus, aduk dengan spatula hingga merata. Masukkan choco chip, aduk rata kembali, panaskan oven, sisihkan. Siapkan loyang, oles tipis dengan margarin. Ambil 1 sendok teh adonan dan taruh ke atas loyang. Pipihkan menggunakan garpu atau ujung jari tangan. Masukkan isian, lakukan hingga semua adonan habis. Taburi choco chip di atas tiap cookies, panggang kue dalam oven dengan 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Lalu angkat, siap disajikan atau bisa disimpan dalam toples kedap udara setelah kue dingin. Pengembangan pemasaran. Setiap mahasiswa atau mahasiswi UNP pada umumnya suka ngemil, terutama pada jam istirahat dan saat menunggu untuk kuliah selanjutnya. Dengan adanya Choco Chip Cookies Lumer dengan harga yang terjangkau meyakinkan saya bahwa cookies ini dapat bersaing di pasaran dan tidak akan kalah dengan jajanan modern yang sudah ada. Target konsumen saya adalah mahasiswa atau mahasiswi UNP, dosen-dosen yang ada di UNP, dan juga masyarakat sekitaran UNP. Yang B, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran di lingkungan Universitas Negeri Padang dan juga di beberapa toko dan swalayan yang terdapat di luar Universitas Negeri Padang. Dan juga bekerjasama dengan minimarket atau mart-mart yang ada di sekitaran Universitas Negeri Padang. C, situasi persaingan. Persaingan yang dihadapi yaitu cemilan modern anak remaja dibandingkan cemilan lokal. Jadi saya ingin memberi inovasi baru yaitu Choco Chip Cookies Lumer dengan cara dijual dengan per piece. Kami membuat inovasi baru dengan harga terjangkau dan pas dengan kantong mahasiswa, tapi dengan rasa yang tidak kalah enak dengan yang dijual di coffee shop dan cake shop. Baiklah, selanjutnya strategi pemasaran, yaitu media yang digunakan dalam pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, online, yaitu Facebook, Instagram, paid promote, dan giveaway. Kedua, YouTube merupakan konten video pendek tentang Oreo cheesecake serta review dari konsumen. Selanjutnya, Google Business dan website jual beli, yaitu bekerja sama dengan beberapa website serta membuat dan mengelola website sendiri. Selanjutnya offline, yaitu swalayan di sekitar Universitas Negeri Padang, free delivery khusus wilayah di sekitar Universitas Negeri Padang, penjualan pada event di Universitas Negeri Padang. Yang C, mengaplikasikan strategi pemasaran, yaitu menengah ke atas, yaitu packing, ukuran, tujuan atau event di Universitas Negeri Padang, dan menengah ke bawah, yaitu packing dan ukuran dan tujuan. Analisis pemasaran. Produk dapat dipasarkan dan dapat dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, hingga kalangan orang tua atau lanjut usia. Hal ini disebabkan ketiadaan bahan berbahaya yang digunakan dalam pembuatan produk ini. Analisis SWOT dan strateginya, yaitu kekuatan atau stress cookies yang disajikan memiliki rasa khas dan lezat, kebersihan yang selalu diutamakan, harga roti yang cukup terjangkau dengan bahan produk yang berkualitas. Dan kelemahannya atau weakness yaitu tidak tahannya daya simpanannya produk yang dihasilkan, termasuk produk makanan yang cukup mudah dibuat sendiri, banyaknya pesaing cookies di Kota Padang. Selanjutnya peluang atau opportunity yaitu roti sangat disukai konsumen, belum ada pesaing khusus di sekitar wilayah kampus serta cakupan wilayah Padang, disertai bahan yang cukup mudah untuk didapatkan. Selanjutnya ancaman atau threat, yaitu konsumen akan merasa kecewa jika mendapatkan pelayanan yang kurang baik, kekhawatiran akan perkiraan konsumen yang akan mudah bosan dengan produk yang dipasarkan. Laba atau rugi, yaitu HPP sama dengan total biaya dibagi unit, yaitu 1 juta dibagi 100, yaitu 10.000. Selanjutnya laba, yaitu laba yang diinginkan dikali HPP, yaitu 50%, dikali 10.000, yaitu 5.000. Selanjutnya harga jual, yaitu laba ditambah HPP sama dengan 5.000 ditambah 10.000, yaitu 15.000. Selanjutnya laba bersih, yaitu total penjualan dikurang biaya sama dengan 7.500.000 dikurang 1 juta, yaitu 500.000. Selanjutnya produksi per bulan, yaitu 3.000 X
produksi perharinya yaitu 100 peks, biaya bahan per peksnya yaitu 15.000, biaya bahan per bulannya yaitu 45 juta. Proyeksi yang didapatkan yaitu penjualan per bulan yaitu 3.000 dikali 15.000 yaitu 45 juta. Biaya bahan bakunya yaitu 3.000 box dikali 10.000 yaitu 30 juta. Biaya tenaga kerjanya yaitu 2 orang dikali 500.000 yaitu 1 juta. Laba bersihnya yaitu 14 juta. Penutup. Demikianlah proposal ini penulis buat dengan harapan terdapatnya bantuan yang akan diterima akan bermanfaat bagi pengembangan usaha yang akan dijalankan sehingga menjadi salah satu penunjang dalam menekan pengangguran yang menjadi beban pemerintah. Semoga hal ini mendapat tanggapan positif dan dapat terrealisasi yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi semua pihak. Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.